Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Niputu Sriwijayanti Nida dengan NIM terakhir 08. Di sini saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari kelompok 6 dengan materi perdarahan pervaginam pada masa nifas. Dan rekan saya sebagai penyaji yaitu Nikomang Cornelia Sofiandari dengan NIM terakhir 16. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Untuk PPT dipersilakan untuk disajikan. Baik, di sini saya sebagai penyaji akan mempresentasikan materi tentang perdarahan pervaginam pada pasca persalinan. Yang pertama yaitu pengertian. Pendarahan pasca persalinan atau postpartum adalah pendarahan pervaginam 500 ml atau lebih sesudah anak lahir. Perdarahan merupakan penyebab kematian nomor 1, 40% sampai 60% kematian ibu melahirkan di Indonesia. Pendarahan pasca persalinan dapat disebabkan oleh Antonia uteri, sisa plasenta, retensio plasenta, inversio uteri, dan laserasi jalan lahir. Perdarahan postpartum sangat mempengaruhi morbiditas nifas karena anemia mengurangkan daya tahan tubuh. Perdarahan postpartum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, perdarahan pasca persalinan dini atau early postpartum hemorrhage atau perdarahan postpartum primer atau perdarahan pasca persalinan segera. Perdarahan pasca persalinan primer terjadi dalam 24 jam pertama. Yang kedua yaitu perdarahan masa nifas atau PPH kasep atau perdarahan persalinan sekunder atau perdarahan pasca persalinan lambat atau juga biasa disebut late PPH. Perdarahan pasca persalinan sekunder terjadi setelah 24 jam pertama. Kemudian gejala klinis. Gejala klinis berupa perdarahan pervaginam yang terus-menerus setelah bayi lahir. Kehilangan banyak darah tersebut menimbulkan tanda-tanda syok, yaitu penderita pucat, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, dan lain-lain. Penderita tanpa disadari dapat kehilangan banyak darah sebelum ia tampak pucat bila pendarahan tersebut sedikit dalam waktu yang lama. Kemudian diagnosis perdarahan pasca persalinan. Diagnosis perdarahan pasca persalinan dilakukan dengan yang pertama yaitu palpasi uterus. Bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri. Yang kedua yaitu memeriksa plasenta dan ketuban, apakah lengkap atau tidak. Yang ketiga yaitu lakukan eksplorasi cavum uteri untuk mencari sisa plasenta atau selabut ketuban, kemudian robekan rahim, dan plasenta succenturiata. Yang keempat yaitu inspekulo, yaitu untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varises yang pecah. Yang kelima yaitu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah yaitu HB, COT atau Clot Observation Test, kemudian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perdarahan pasca persalinan.
Yang pertama yaitu perdarahan pasca persalinan dan usia ibu. Yang kedua yaitu perdarahan pasca persalinan dan grafida. Yang ketiga yaitu perdarahan pasca persalinan dan paritas. Yang keempat yaitu perdarahan pasca persalinan dan antenatal care. Yang kelima yaitu perdarahan pasca persalinan dan kadar hemoglobin. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada etiologi. Yang pertama yaitu ada postpartum primer yang disebabkan adanya perdarahan postpartum dibagi menjadi 4 kelompok utama yaitu Antonia uteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, dan gangguan pembekuan darah. Selanjutnya, yang kedua ada postpartum sekunder yang disebabkan adanya perdarahan postpartum lambat atau postpartum sekunder. Penyebabnya itu yang pertama ada sisa plasenta, yang kedua ada perdarahan karena perlukaan jalan lahir, yang ketiga ada perdarahan karena gangguan pembekuan darah. Selanjutnya ada pencegahan perdarahan pasca persalinan, yaitu yang pertama ada perawatan masa kehamilan, yang kedua persiapan persalinan, yang ketiga ada persalinan, dan yang keempat ada kala 3 dan kala 4. Baik, sekian presentasi yang dapat kami tampilkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan selamat pagi.